Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Wetan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Wetan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengajak teman-teman bergabung. Untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi video. Jadi dalam grup Telegram ini kita akan membahas bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto. Cukup hanya dengan menggunakan handphone dan menggunakan internet, teman-teman. Jadi kita tidak perlu membeli koin atau mengeluarkan dana untuk melakukan pembelian pre-sale dan lain sebagainya. Jadi kita mencari peluang keuntungan dengan hanya bermodalkan handphone dan internet. Oke teman-teman, hari ini kita membahas tentang P-Network. Kita tahu bahwa P-Network hari ini lagi kencang berbicara tentang P-Social Profile. Artinya P-Network hari ini walaupun berbicara tentang dunia kripto, tentang Bitcoin, tetapi kita lihat di sini P-Network ini bermain dalam sosial media, teman-teman. Jadi seperti misalkan kita lihat di Fireside Forum, ini adalah sebuah media sosial yang berbasiskan Web3 berjalan di atas blockchain dari P-Network, teman-teman. Jadi dalam dekade terakhir ini, beberapa dekade terakhir, bahwa media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram ini telah mendominasi lanskap digital. Nah pertanyaannya, pada saat P-Network berhadapan-hadapan dengan perusahaan media sosial yang lain, apakah P-Network bisa bersaing, teman-teman? Jadi kita lihat bahwa platform-platform media ini dengan beraneka ragam ini telah menjadi bagian integral dari komunikasi, hiburan, dan perdagangan. Namun kemunculan P-Network sebagai sebuah pemain baru di dunia cryptocurrency ini memperkenalkan pendekatan yang unik yang membedakannya dari raksasa media sosial yang sudah mapan, teman-teman. Jadi salah satu unggulan dari P-Network adalah akses demokratis terhadap penambangan cryptocurrency. Berbeda dengan platform-platform media sosial tradisional yang berfokus pada berbagi konten dan periklanan, namun P-Network memungkinkan pengguna untuk menambang cryptocurrency langsung dari perangkat mobile mereka. Kemudian perbedaan utama adalah masalah imbalan untuk keterlibatan pengguna, teman-teman. Jadi untuk P-Network ini memberikan imbalan kepada penggunanya dengan Bitcoin sebagai bentuk apresiasi terhadap perhatian mereka. Jadi misalnya pengguna yang membantu mengembangkan atau mengamankan P-Network itu akan mendapatkan koin P. Dengan memiliki P, maka pengguna secara alami menjadi pemangku kepentingan di dalam P-Network, sehingga secara finansial mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan jaringan, teman-teman. Jadi sebagai perbandingan, bayangkan jika pengguna awal Facebook mendapatkan saham Facebook sebagai imbalan atas partisipasi mereka dalam proyek tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, saham yang diperoleh berkurang seiring pertumbuhan jaringan. Sebaliknya, pada platform lain, pertumbuhan tidak mempengaruhi pengguna rata-rata. Jadi konsumen yang menghabiskan perhatian mereka pada platform tersebut itu tidak mendapatkan kompensasi, namun perhatian tersebut diubah menjadi keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan, teman-teman. Nah, untuk pendekatan P-Network ini tidak hanya memberdayakan pengguna dengan memberikan mereka saham dalam jaringan dalam bentuk koin P, tetapi juga mendorong keterlibatan yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi gambarannya kalau kita berbicara di Fireside Forum itu ibaratnya kita punya saham di dalam sosial media yang dimiliki oleh P-Network, teman-teman. Sementara kalau di Facebook kita lamanya bermain Facebook tapi kita tidak punya saham apapun di Facebook.
Jadi pengguna didorong untuk berpartisipasi secara aktif karena mereka mendapatkan imbalan dari keterlibatan mereka. Kemudian di sisi lain, raksasa media sosial pada umumnya itu memonetisasi data dan perhatian pengguna mereka, dan bahkan seringkali mengarah pada kekhawatiran mengenai privasi dan kelelahan pengguna, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang model monetisasi, perbandingan antara P-network dan raksasa media sosial, jadi untuk media sosial tradisional ini menghasilkan keuntungan besar dengan memonetisasi data pengguna. Jadi setiap klik, interaksi, dan data pribadi pengguna itu digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih efektif yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan perusahaan, teman-teman. Namun model ini sering mengabaikan kesejahteraan dari pengguna dan memicu kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan data dari pengguna. Kemudian kalau kita lihat untuk P-network, di sisi lain, P-network ini menawarkan model monetisasi yang lebih inklusif. Alih-alih memanfaatkan data pengguna untuk keuntungan perusahaan, namun P-network membagikan hasil mining langsung kepada pengguna. Jadi model ini memastikan bahwa semua orang yang berkontribusi pada pertumbuhan jaringan itu mendapatkan manfaat secara langsung, teman-teman, dan ini akan menciptakan ekosistem yang lebih adil dan transparan. Kemudian kalau kita lihat di sini, untuk pada platform media sosial tradisional, pertumbuhan jaringan seringkali meningkatkan nilai perusahaan, namun tidak selalu menguntungkan untuk para penggunanya, teman-teman. Jadi para pengguna atau para user dari Facebook, Instagram, dan lain-lain ini tidak mendapatkan manfaat langsung dari pertumbuhan tersebut, kecuali mungkin melalui fitur-fitur baru yang ditambahkan secara berkala. Nah, ini berbeda dengan P-network, teman-teman. Jadi sebaliknya, pertumbuhan dari P-network ini secara langsung berhubungan dengan keuntungan pengguna. Jadi dengan setiap tambahan pengguna baru dan setiap unit P baru yang ditambang, maka nilai dari total P-network ini meningkat dan pemangku kepentingan mendapatkan keuntungan langsung. Jadi ini menciptakan hubungan simbiotik di antara jaringan dan penggunanya, di mana pertumbuhan jaringan menguntungkan kepada semua pihak, teman-teman. Jadi memang P-network ini menghadapi tantangan besar dalam bersaing melawan platform media sosial media sosial besar yang telah lama mapan. Jadi mereka harus membangun basis pengguna yang kuat, kemudian memastikan keamanan dan skalabilitas jaringan, serta menghadapi tantangan regulasi di berbagai negara. Namun P-network juga memiliki peluang besar untuk sukses. Dengan model demokratis dan transparan mereka, P-network bisa menarik pengguna yang mencari alternatif dari model bisnis media sosial yang ada. Pendekatan mereka dalam memberikan imbalan kepada para pengguna dan melibatkan mereka secara aktif ini bisa menjadi keunggulan kompetitif yang sangat signifikan. Jadi kesimpulannya, teman-teman, P-network telah memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam dunia media sosial dan cryptocurrency. Dengan memberikan akses demokratis dan imbalan langsung kepada penggunanya, P-network menawarkan alternatif yang menarik untuk model bisnis media sosial tradisional. Meskipun menghadapi tantangan besar, inovasi dan model monetisasi yang inklusif itu dapat memberikan keuntungan kompetitif dan menarik bagi banyak pengguna, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.